Ya, setelah Anies dan Caimin sowan ke Petamburan sambil nunduk-nunduk dan mencium tangan Rizik Syihab, Prabowo Subianto ini curhat agar apa? Agar para pendukung lamanya itu mau untuk kembali memberikan dukungan kepada dirinya. Siapakah pendukung lama yang dimaksud oleh Prabowo Subianto? Kalau ngomongin soal pendukung lama ya, maka otomatis semuanya ini akan berpikir kepada sosok nama Rizik Syihab dan PA212. Apakah Prabowo ini khawatir bahwasanya Rizik ini akan meninggalkan dirinya pasca dikunjungi oleh Anies dan Caimin? Memang ini harus diakui bahwa suara kelompok 212 yang berada di bawah komando Rizik Syihab ini ya, memang masih menjadi rebutan oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami kenaikan sedangkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto kompak mengalami penurunan. Kalau ditanya siapakah calon presiden yang pantas di 2024 nanti, maka jawabannya hanya satu, yaitu Ganjar Pranowo. Pak, apa Bapak betul Pak pendukung FPI? Betul Pak? Pak, mari Pak, ya Pak, mari Pak. Anies, belum dijawab Pak. Benar ya Pak? Anies, Bapak mendukung FPI Pak. Kader PDI Perjuangan, Basuki Cahayapurnama. Terkenal namanya Ahok. Dalam pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 sanggup, 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 dan setialah kepada sumbermu, yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Siap, siap, siap. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Bahwa Indonesia sekarang ini memasuki tahun politik. Orang sudah mulai rame-rame bicara politik, bicara copras-capres, colak-caleg gitu ya. Nah, tentu saya berharap harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Alhamdulillah ikut seneng aku lihatnya, akhirnya Caimin dan HRS bertemu, bersatu, akur. Caimin yang selalu berkoar-koar mengatasnamakan dirinya NU akhirnya bersatu dan bisa berdamai dengan HRS yang seringkali kita lihat rekam jejaknya selalu menghina NU. Dan mulai sekarang makin yakin kalau ternyata PKB bukan pilihanku. Takbir. Saya tetap menolak Anies Baswedan. Anies Baswedan telah menunjukkan siapa dirinya. Itulah pendukung Anies Baswedan waktu pilkada di DKI. Saya tetap akan memilih Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menolak dengan tegas bekerja sama dengan orang-orang seperti ormas-ormas seperti mereka, HTI, EPI, PA212 dan lain-lain. Ayolah, pilih calon pemimpin yang mencintai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 5 tahun itu tidak sebentar. 5 tahun itu menentukan masa depan anak bangsa kita.
Ayolah, kita harus memajukan Indonesia, jangan ingin menghancurkan Indonesia. Negaranya yang berpegang kepada khilafah, saya belum pernah mendengar kalau masyarakatnya hidup aman, damai, makmur. Belum pernah. Dituduh PKI, anti Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Bangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan, bahkan harus ditingkatkan. Prabowo atau Ganjar? Gitu, cukup. Terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut? Mas Kaisang, ini kan PSI kan selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Kalau konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung to the point, Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Apa yang ditawarkan Anies soal keadilan itu cuma halunya dia aja. Toh Pak Jokowi udah menerapkan prinsip keadilan di tiap program pembangunannya. Kita lihatlah gimana pembangunannya di Indonesia Timur zaman Pak Jokowi. Gue rasa lu bisa cek sendiri yang udah dibangun Pak Jokowi tiap pelosok Indonesia. Setiap statementnya Anies lu harus cross check. Karena dari yang gue saksiin, statement Anies itu banyak banget gombalnya. Jadi kitanya juga harus pinter bos. Udah Caiminnya halu, Aniesnya juga gombal lagi. Dimana-mana selalu ngomong keadilan. Seolah-olah dia adalah pahlawan keadilan. Buat gua sih dia pahlawan kesiangan. Sorry to say nih, buat pendukung Anies, gue cuma mau bilang, selama menjabat di Jakarta, Anies sudah gagal memberikan value keadilan itu. Bahkan menurut gue, Anies itu juga nggak amanah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Ngeri memang membayangkan dampak apa yang akan terjadi di depan. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas, yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan dan menggunakan kekerasan sebagai senjata untuk menang. Sekali kelompok radikal itu menguasai negara kita, maka yang pertama akan mereka hilangkan adalah pendidikan. Kenapa mesti pendidikan? Karena menguasai orang bodoh itu jauh lebih gampang. Jadi kebayangkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin akan musnah karena dirusak dengan alasan yang tidak sesuai dengan nafas agama. Ganjar Pranowo ternyata menjadi rujukan favorit para pemilih pemula sebagai capres. Gimana Kadrun? Puyeng nggak tuh? Masyarakat telah menilai bahwa Ganjar adalah sosok yang dianggap paling layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya, recordnya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, saya
Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies. Ya, dia Pak Anies itu gubernur ayat ya. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Allah berikan kepada kita satu hadiah, dimunculkannya pemimpin muslim di Jakarta dan dilonsorkannya pemimpin kafir. Amin. Masih ingat itu? Kita bela habis-habisan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk melonsorkan pemimpin kafir dan memenangkan pemimpin muslim. Hampir 2 tahun perjuangan kita untuk melonsorkan Ahok ketika itu. Takbir! Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok, siap kawal kasus Ahok, betul, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malih. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai
gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ya, setelah Anies dan Caimin sowan ke Petamburan sambil nunduk-nunduk dan mencium tangan Rizik Syihab, tahu nggak ternyata ya jadi Prabowo Subianto ini curhat agar apa? Agar para pendukung lamanya itu mau untuk kembali memberikan dukungan kepada dirinya. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan kunjungan Anies Baswedan dan Caimin ke Petamburan beberapa hari yang lalu? Kan itu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah siapakah pendukung lama yang dimaksud oleh Prabowo Subianto? Ya, kalau ngomongin soal pendukung lama ya, maka otomatis semuanya ini akan berpikir kepada sosok nama Rizik Syihab dan PA212. Ya, karena kalau dilihat dari sisi rekam jejaknya ya, misalnya pada Pilpres 2014 dan 2019, maka Rizik Syihab dan FPI ini kan menjadi bagian dari pendukung Prabowo Subianto. Ya, semuanya juga sudah pada tahu lah, saat itu kan Rizik Syihab ini tidak bisa pulang ke Indonesia lantaran apa? Lantaran dirinya ini sedang terdampar di Arab Saudi. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya imam besar FPI itu pun dipulangkan dengan cara dideportasi. Kasihan sekali kan. Bahkan kita semuanya juga masih ingat betul bagaimana ketika Prabowo Subianto saat itu pernah menjanjikan bahwasanya ya kalau dirinya ini menjadi presiden, maka dia akan menjemput Rizik Syihab dengan menggunakan pesawat pribadi. Kan itu janjinya. Kan sekarang ini Prabowo Subianto sedang berusaha keras untuk mendapatkan suara dari pendukung Presiden Jokowi.
Nah, kalau Prabowo Subianto ini secara terang-terangan sowan ke Petamburan untuk menemui Rizik Syihab, maka bisa jadi ya itu akan berakibat fatal dan bisa jadi semua itu akan menjadi bumerang. Nah, pertanyaannya adalah apakah Prabowo ini khawatir bahwasanya Rizik ini akan meninggalkan dirinya pasca dikunjungi oleh Anies dan Caimin? Ya siapa tahu kan, benar gak? Karena begini, kalau dilihat posisi Prabowo Subianto saat ini memang serba repot. Apalagi ya jika melihat beberapa hasil survei terbaru yang dirilis, rata-rata ini telah menunjukkan bahwa tren elektabilitas Anies Baswedan dan Prabowo Subianto justru mengalami penurunan. Lah ini kan parah sekali. Makanya ya waktu kemarin di acara seminar kebangsaan bersama dengan para guru dan rektor, Prabowo Subianto ini hanya bisa curhat dan meminta agar pendukung lamanya itu mau untuk memberikan dukungan kepada dirinya. Memang ini harus diakui bahwa suara kelompok 212 yang berada di bawah komando Rizik Syihab ini ya memang masih menjadi rebutan oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ya entah sudah berapa kali survei, tapi elektabilitas Anies Baswedan ini selalu saja berada di posisi paling bawah. Bahkan hal yang sama juga bisa kita lihat dari hasil survei terbaru terhadap Anies Baswedan. Jadi dari hasil survei tersebut yang dilakukan oleh lembaga indikator politik menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo justru berada di peringkat teratas dengan angka 37,4%. Nah kemudian disusul dengan Prabowo Subianto dengan angka 33%. Dan seperti biasa, elektabilitas Anies Baswedan justru semakin merosot dengan angka hanya 21,5%. Nah, mungkin inilah yang menyebabkan mengapa mereka ingin memperebutkan dukungan dari Rizik Syihab dan kelompok 212. Ya, mungkin bagi mereka ya, suara kelompok ini dianggap sangat-sangat besar dan dapat mendongkrak elektabilitas. Tapi faktanya yang terjadi apa? Selama 2 kali kelompok ini mendukung Prabowo di pemilu 2014 dan 2019, hasilnya masih tidak berubah. Ya, Prabowo Subianto ini masih tetap kalah dengan Jokowi. Ya, memang fakta penurunan elektabilitas Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ini sepertinya telah membuat tim mereka ini semakin panik. Makanya ya kalau saya perhatikan di media sosial misalnya ya, khususnya di media sosial Twitter, buzzer-buzzer mereka ini terlihat pada ngeroyok atau menyerang Ganjar Pranowo. Lah ini kan menunjukkan bahwasannya mereka ini benar-benar panik, benar gak? Padahal ya pada bulan Juli lalu elektabilitas Anies Baswedan ini masih berada di angka 23,9%. Nah kemudian pada bulan September ini merosot menjadi 21,5%. Ya sekarang nggak panik gimana coba? Lawong elektabilitas Anies Baswedan ini turun hingga 2,4%. Coba bayangkan saja. Nah yang menariknya lagi adalah elektabilitas Ganjar Pranowo ini justru mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni sebesar 2,2%. Jadi yang semula elektabilitasnya ini berada di angka 35,2%, namun sekarang ini naik menjadi 37,4%. Nah, hal yang sama juga dialami oleh Prabowo Subianto. Jadi yang semula elektabilitas Prabowo Subianto ini berada di angka 33,2%, namun di bulan September ini ternyata menurun berada di angka 33%. Nah, coba ada yang tahu nggak kenapa? Kira-kira apa yang menyebabkan elektabilitas Anies Baswedan dan Prabowo ini kompak mengalami penurunan? Ya, kalau menurut analisa sederhana saya ya, sepertinya semua itu dikarenakan masyarakat yang semakin cerdas menilai kemampuan dari masing-masing bakal calon presiden. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami kenaikan sedangkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto kompak mengalami penurunan. Publik ini jadi semakin paham dan mengerti mana calon pemimpin yang pantas untuk menjadi presiden di 2024 nanti. Dan kalau ditanya siapakah calon presiden yang pantas di 2024 nanti, maka jawabannya hanya satu, yaitu Ganjar Pranowo. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam,
maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik, yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan mendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi, karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas, karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan